atas dasar harganya, atas dasar harga BO-nya. Gara-garanya kan saya pertama itu harganya bilangnya 250 yang pertama naik, yang pertama. Nah habis itu saya nambah satu jam lagi kan durasinya. Nah habis main dengan durasi itu 1 jam selesai, terus saya kan bersih-bersih di kamar mandi sama dia. Saya udah selesai, saya pakai baju. Terus itu saya tanya sama dia, harganya berapa mbak? Dia bilang gitu, saya bilang gitu kan. Habis itu dia jawab harganya 600 mas. Saya tuh harus tanya, jadi situ tuh enggak. Habis itu dia jawab lagi, dia kalau nggak punya uang nggak usah PO mas. Nah saya itu udah menang kayak gitu, udah mulai emosi itu. Habis itu dia kan saya jawab lagi, kayak ngomongnya kalau bisa pelan-pelan nggak usah ngomong kayak gitu ya. Terus dia bilang lagi, dia kalau nggak punya uang nggak usah BO mas. Terus itu udah saya cek aja. Posisi saudara Kiki itu, korban posisi di tempat itu posisi berdiri atau posisi habis dari kamar mandi. berarti masih berjalan. Masih di depan pintu arah kamar mandi. Kemudian korban habis dicekik. Habis dicekik kan saya pepetin ke tembok itu. Pepetin ke tembok, dia sempat berontak. Saya cekik lagi pakai tangan dua. Tangan satunya megangin mulut, yang satunya megangin leher. Terus kan yang pertama, yang tangan kanan ini buat nutupin mulut, yang tangan kiri buat cekik leher. Nah habis itu tangan kanan saya digigit, tangan kanannya pindah ke leher, yang kiri pindah ke mulut. Habis itu dia udah agak lemas, udah nggak bisa bangun lagi. Terus kakinya saya ikat, tangannya sudah saya ikat. Di situ saya hubungin ke depan pintu kamar mandi. Saya bawa handuk itu buat tutup mulutnya. Di situ saya tarik ke dalam kamar mandi, kalungnya saya lepas. Di situ saya tinggalin, mati enggaknya saya belum tahu. Intinya udah nggak bisa bangun. Terus apa yang saudara bawa dari situ, barang-barangnya korban apa yang dibawa? Kalung sama handphone 3 unit. Handphonenya saya jual di counter. Kalungnya? Kalungnya jatuh waktu di perjalanan habis kejadian, waktu mau pulang ke kerjaan. Kemudian saudara tertangkap di mana? Tertangkap di rumah, Di daerah Ponorogo. Sebelumnya melarikan diri kemana saja? Ke Ponorogo itu doang. Ponorogo. Iya, saya asli Sumatera. Sumatera. Iya. Terus setelah kejadian ini, tahu korban meninggal, menyesal tidak? Menyesal Pak. Menyesal atas perbuatan saya. Sudah lama saudara memakai aplikasi tersebut? Udah 3 kali ini. 3 kali. Iya. Hari ini kita rilis tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan yang terjadi di Desa Mojo Runtut, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Kejadian hari Sabtu, tanggal 24 Desember jam 21:26 di dalam kamar kos di Desa Mojo Runtut, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo. Korban saudari E, perempuan 26 tahun, swasta, alamat di Kerembangan, Kota Surabaya, dan dia kos di Desa Mojo Runtut, Kecamatan Kerembung. Kemudian tersangka pelaku laki-laki saudara RK, umur 19 tahun, pekerjaan kulit proyek ataupun bangunan di Kecamatan Bandar, Matraman, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Jadi
modus operandinya ataupun kronologisnya bahwasanya saudara RK dan korban saudari E janjian bertemu di kos-kosan di daerah Mojoruntut, Kecamatan Grembung. Setelah bertemu di kos-kosan daripada korban, terjadi kesepakatan, kemudian terjadi hubungan badan. Setelah terjadi hubungan badan tersebut, ada ketidakpuasan dari masing-masing, baik itu korban ataupun pelaku, sehingga di situ sempat terjadi cekcok dan akhirnya korban dicekik oleh pelaku, saudara RK dicekik, kemudian setelah jatuh, kemudian barang perhiasannya yaitu kalung, kemudian handphone dibawa lari oleh pelaku. Kemudian pelaku sempat melarikan diri ke daerah Ponorogo dan berhasil kita amankan di sana. Pasal yang dipersangkakan yaitu 365 ayat 3 KUHP yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Seperti itu. Mengenanya lewat aplikasi. Jadi kenal lewat aplikasi, janjian ketemu, kemudian terjadi kesepakatan dan kemudian terjadi hubungan suami istri. Baru mengenal, kemudian terjadi hubungan tersebut.